Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saudara-saudari mahasiswa, pada pertemuan ketiga ini kita sudah masuk pada materi akuntansi biaya bahan baku. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa biaya produksi itu ada terdiri dari 3, yaitu akuntansi biaya bahan baku, yang kedua yaitu biaya tenaga kerja, yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari akuntansi biaya bahan baku. Akuntansi biaya bahan baku merupakan persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah jadi dan akhirnya menjadi barang jadi. Atau bahan baku merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh dari produk jadi. Atau bisa juga biaya bahan baku itu adalah biaya yang dibentuk dari proses bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Ya. Jadi di dalam untuk biaya bahan baku itu bisa dari barang yang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Bisa jadi di dalam satu pabrik dari bahan mentah diproses menjadi barang setengah jadi. Setelah itu barang setengah jadi menjadi barang jadi. Tergantung dari perusahaannya, apakah dia membentuk bahan mentah itu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Seperti mungkin di Kota Padang itu perusahaan, contohnya adalah perusahaan yang terdapat di Indarung, PT Semen Padang itu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Itu adalah dari bahan bakunya batu kapur itu menjadi semen. Ya. Selanjutnya, untuk pembelian bahan baku ada 3 dokumen yang kita gunakan di dalam pembelian bahan baku, yaitu pertama, surat permintaan pembelian atau purchase requisition, yaitu permintaan tertulis kepada bagian pembelian untuk membeli bahan yang diperlukan. Yang kedua itu adalah surat pesanan pembelian, yaitu purchase order atau biasa disebut PO, yaitu permintaan tertulis kepada pemasok untuk mengirimkan bahan yang dipesan pada tanggal tertentu. Dan yang ketiga ada laporan penerimaan barang atau receiving report, yaitu laporan tertulis yang dibuat pada saat bahan diterima. Jadi yang pertama, sebelum kita membeli bahan baku ada surat permintaan pembelian dulu yang ditulis oleh bagian pembelian untuk membeli bahan yang diperlukan. Yang kedua ada purchase order atau PO, yaitu yang permintaan tertulis kepada pemasok untuk mengirimkan bahan. Dan yang ketiga ada laporan penerimaan barang, yaitu laporan tertulis pada saat bahan diterima. Jadi ada 3 dokumen yang diperlukan dalam pembelian bahan baku dalam melakukan pencatatan nanti. Selanjutnya, yaitu pencatatan harga pokok bahan baku yang dibeli. Untuk metode pencatatan ada 2 metode, yaitu physical system atau periodic atau biasa disebut physical inventory system. Yang kedua ada perpetual system atau balance permanen atau terus-menerus. Untuk metode pencatatan ini, mungkin saudara sudah pelajari di semester sebelumnya untuk persediaan barang dagang. Nah, sama halnya dengan persediaan bahan baku, itu sama dengan persediaan barang dagang nanti untuk metode pencatatan. Cuma mungkin bahasanya yang sebelumnya adalah barang dagang, yang ini adalah bahan baku. Metode fisikal atau periodik atau physical inventory system, yaitu pencatatan yang mencatat pembelian dan penjualan yang dibedakan satu sama lain, di mana pembelian dicatat dengan mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang, sedangkan untuk penjualan mendebet akun kas atau piutang dengan mengkredit akun penjualan.
Perusahaan yang menerapkan pencatatan ini biasanya lebih sulit untuk mengetahui jumlah persediaan dalam waktu tertentu karena mereka cuma melakukan pencatatan pada saat awal dan akhir periode saja. Untuk barang yang dicatat dengan pencatatan ini, yaitu barang relatif dijual dengan lebih murah, tapi penjualan sering dilakukan. Contohnya adalah barang kebutuhan harian. Penyesuaian akhir periode dilakukan dengan menutup persediaan awal dan mencatat persediaan akhir yang dilakukan perhitungan secara fisik sebelumnya. Selanjutnya, metode perfektual atau balance permanen terus-menerus atau metode buku, yaitu metode pencatatan yang dilakukan terus-menerus berdasarkan transaksi bisnis perusahaan. Metode ini disebut juga metode buku karena setiap persediaan barang masuk dan keluar itu harus dicatat di dalam pembukuan. Jadi, perusahaan lebih mudah dalam penyusunan neraca dan laporan laba rugi. Karena kita bisa tahu sewaktu-waktu kita bisa tahu berapa persediaan perusahaan itu. Jadi, jika ada audit di waktu pertengahan, kita bisa tahu persediaan kita pada saat itu berapa. Berbeda hal dengan metode fisikal, kita cuma tahu pada saat akhir periode saja yang dilakukan perhitungan secara fisik. Barang yang didapat dicatat dengan pencatatan ini adalah barang yang dijual relatif tinggi, tapi penjualannya jarang dilakukan. Contohnya adalah penjualan mobil, gitu ya. Selanjutnya, perbedaan pencatatan dari kedua sistem itu adalah sebagai berikut. Contoh untuk pembelian bahan baku, itu sistem fisikal, pencatatannya adalah pembelian pada kas atau hutang. Kalau sistem perfektual, yaitu persediaan bahan baku pada kas atau hutang. Jadi beda metodenya adalah pada saat pendebetan. Kalau kita beli bahan baku, pencatatannya adalah pembelian. Sedangkan kalau di perfektual, pencatatannya adalah persediaan bahan baku. Selanjutnya, untuk pemakaian bahan baku, pada sistem fisikal, kita tidak lakukan pencatatan. Sedangkan pada sistem perfektual, kita akan melakukan pencatatan barang dalam proses biaya bahan baku atau BDP/BBB pada persediaan bahan baku. Untuk akhir periode, dengan metode sistem fisikal akan dilakukan jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama menghilangkan persediaan awal dengan jurnal ikhtisar pabrik pada persediaan bahan baku. Dan yang kedua, untuk menimbulkan persediaan akhir, kita akan melakukan pencatatan persediaan bahan baku pada ikhtisar pabrik. Untuk sistem perfektual, pada akhir periode kita tidak lakukan penjurnalan karena kita sudah mengetahui pada saat itu juga berapa nilai persediaan bahan baku kita. Selanjutnya, perhitungan pemakaian bahan baku itu dengan metode fisikal dan perfektual itu ada 3 metode, yaitu FIFO atau first in first out, yaitu perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang pertama masuk untuk dijual terlebih dahulu atau untuk dipakai terlebih dahulu. Untuk last in first out, yaitu perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang terakhir masuk untuk dijual terlebih dahulu atau karena dia bahan baku adalah untuk dipakai terlebih dahulu. Metode rata-rata adalah perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual atau dipakai tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir, yaitu dengan 2 metode rata-rata tertimbang atau sistem fisikal, rata-rata bergerak untuk sistem perfektual. Selanjutnya ini adalah contoh kasus, yaitu PT Tulus Jaya bergerak di distributor keramik. Informasi pembelian dan penjualan atau pemakaian keramik untuk bulan Desember 2019. Saudara bisa lihat di sini ada persediaan awal, pembelian, ada pemakaian. Nah, di sini diminta yaitu hitunglah nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average dengan
sistem pencatatan fisikal. Ya, ini contohnya adalah untuk sistem fisikal. Ini saudara sudah pernah belajar di semester sebelumnya, jadi saudara mungkin ini sudah bisa ya. Ini adalah contoh jawaban untuk sistem fisikal dengan metode FIFO, Physical FIFO. Ya, persediaan awalnya 1.250.000, total pembeliannya ada 10 juta. Terus kita akan menghitung biaya akhirnya, biaya bahan baku akhirnya 725.000. Nah, kita dapatkan di sini adalah nilai bahan baku yang terpakai sebesar 11.332.500. Alasan nilai persediaan akhiran diambil tanggal 25 karena FIFO sistemnya barang pertama masuk, pertama dipakai. Karena itu otomatis pemakaian dari persediaan tanggal 1 juga yang dibeli di awal telah dipakai selama 4.050 unit. Ya. Ini untuk metode FIFO. Selanjutnya ini adalah jurnal sistem FIFO, pembelian bahan baku secara tunai, pembelian pada kas. Jurnalnya. Selanjutnya ini adalah metode Physical LIFO. Ya, kita juga mendapatkan di sini terlihat nilai bahan baku yang terpakai terakhir adalah 11.432.500. Dan ini adalah metode average, di mana metode average lebih kecil ya nilai bahan baku terpakainya, jadinya 11.356.500. Oke, itu adalah untuk contoh dari metode fisikal. Sekarang tugas dari saudara adalah dari soal tersebut tadi, nanti coba saudara buat dari contoh soal tadi, itu adalah metode perfektual. Ya, jadi silakan saudara hitung metode perfektual, yaitu dengan FIFO, LIFO, dan average, nanti beserta jurnalnya. Tugasnya silakan dikumpulkan terakhir pada hari ini, yaitu pada jam 00 nanti dikirimkan ke link yang nanti akan saya bagikan. Ya, mungkin itu saja materi kita pada pertemuan ketiga ini mengenai akuntansi biaya bahan baku. Jika ada yang nanti ingin saudara tanyakan, silahkan saudara tanyakan di grup, atau mungkin saudara bisa bertanya di study. Nanti kan di situ ada untuk pertanyaan, boleh. Dan jangan di japri ya, silahkan bertanyanya di grup biar semua teman-temannya pada tahu, sama-sama tahu juga apa yang saudara tanyakan. Baiklah, itu tadi materi kita. Selamat mengikuti. Salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.